Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kasus pemerasan sertifikasi ketiga yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer? Pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam, Mas Agung, Mbak Almas. Oke, Mbak Almas belum bergabung bersama kami, tapi tampaknya di sesi berikutnya. Mas Budi, terlebih kita ingin update bagaimana perkembangan terbaru penyidikan KPK terkait dengan dugaan sertifikasi pemerasan sertifikasi ketiga yang menyeret mantan Wamenakir Immanuel Ebenezer ini. Ya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan tangkap tangan yang sudah dilakukan KPK pada pekan kemarin, KPK tentu kemudian melakukan pelengkapan berkas penyidikan yang tentu nanti penyidik akan melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga berada barang bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh penyidik. Termasuk penyidik tentu akan melakukan pemanggilan ya kepada para saksi yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkara ini, sehingga penyidikan atas 11 tersangka dalam perkara penerbitan sertifikasi K3 ini juga bisa segera diselesaikan. Begitu, Mas. Oke. Kami dengar Bu Ida Fauzia juga rencananya akan dipanggil begitu? Akan diminta keterangan? Dalam pemeriksaan terhadap para pihak, tentu KPK terbuka untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan dari siapapun yang memang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini. Kalau kita pahami bahwa PJK3 ini kan bekerja sebagaimana keputusan ataupun pendelegasian kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian melakukan sertifikasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga dalam konstruksinya adalah PJK3 ini adalah seperti kepanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait dengan penerbitan K3 tersebut. Yang mana penerbitan K3 ini kan untuk para pegawai atau pekerja begitu ya, yang biasanya diwakili oleh perusahaan ataupun pengusaha pemberi kerja. Gitu ya. Sehingga kalau kita runut kembali apa yang sudah KPK sampaikan terkait dengan tarif yang kemudian harus dibayarkan begitu kan, secara teknis bisa dibayarkan oleh pengusaha selaku pemberi kerja ataupun pengusaha atau perusahaan itu kemudian meminta kepada para pekerja membayar begitu. Oke, tetapi sejauh ini Mas Budi, apa saja temuan awal KPK yang tampaknya bisa memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi begitu dalam kasus ini? Ya, KPK menemukan adanya selisih bayar ya, selisih lebih yang dibayarkan oleh para pengusaha ataupun pekerja dalam pengurusan sertifikat K3 tersebut, di mana gapnya cukup tinggi. Nah, dari sejumlah uang yang merupakan dugaan hasil pemerasan penerbitan K3 tersebut diduga kemudian mengalir kepada beberapa pihak, termasuk kepada ex-wamen dalam perkara ini. Oke, lalu kalau kita bicara modus, sebenarnya modus dugaan pemerasan sertifikat K3 ini berjalannya seperti apa? Dalam perkara ini, tempus perkaranya kami batasi terlebih dahulu adalah sedari tahun 2019, ya. Namun tidak menutup kemungkinan penyidik nanti akan melakukan pengembangan apakah perkara ini atau modus ini juga sebetulnya sudah menjadi tradisi lama yang kemudian diteruskan pada periode ataupun tempus penyidikan perkara ini. Begitu. Oke, menarik begitu menggarisbawahi pernyataan Anda barusan, Mas Budi, bahwa ini tampaknya sudah menjadi tradisi quote and quote begitu ya, dalam tanda petik tradisi lama begitu ya. Mengapa baru sekarang begitu terendus selama 6 tahun terakhir jika tidak salah begitu, sempat disampaikan juga begitu? Nah, ini kan berangkat dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat ya, melalui saluran pengaduan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau full bucket oleh KPK, termasuk pengumpulan informasi dari rekan-rekan di PPATK untuk melihat seperti apa aliran dari uang-uang tersebut. Sehingga
dari informasi yang dihimpun itu kemudian melengkapi penyelidikan tertutup yang KPK sedang lakukan. Sehingga dalam proses penyelidikan tertutup tersebut kemudian tim menemukan adanya peristiwa tertangkap tangan. Sehingga pada Rabu Kamis pekan kemarin KPK mengamankan sejumlah 14 orang yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif dan KPK kemudian menetapkan 11 orang diantaranya sebagai tersangka. Oke, sejauh ini 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adakah kemungkinan angka ini melebar atau juga semakin banyak? Apakah kasus ini kemudian melibatkan oknum di luar Kementerian Tenaga Kerja atau jangan-jangan memang ini hanya internal saja? Semua kemungkinan itu kan masih terbuka ya, namun KPK saat ini masih fokus terkait dengan perkara pokoknya, terkait dengan 11 tersangka ini ya. Nanti kita akan lengkapi dulu berkas penyidikannya supaya bisa segera naik P21 atau ke tahap penuntutan. Namun demikian KPK secara paralel bisa juga melakukan pengembangan terkait dengan penyidikan perkara ini. Sejauh ini belum masuk tahap P21 begitu ya, masih dalam proses pengumpulan berkas. Betul, kan masih awal penyidikan. Oke, tetapi konstruksinya tampaknya sudah bisa tergambar, walaupun belum P21 begitu ya Mas Budi ya. Sejauh ini Mas Budi, kerugian negara akibat praktik pemerasan ini berapa besar? Kalau kita melihat konstruksi perkaranya bukan modus kerugian keuangan negara. Jadi ini dugaan pemerasan yang dilakukan oleh para oknum pada pihak-pihak tertentu. Dan kami menggunakan pasal dugaan gratifikasi juga sebagai pasal pelapis di samping dengan pasal pemerasan. Dan kami melihat juga banyak dukungan dari beberapa pihak yang mendorong KPK juga menggunakan pasal TPPU begitu. Tentu ini menjadi pengayaan bagi kami untuk mendalami potensi-potensi tersebut. Namun saat ini KPK masih fokus terlebih dahulu terkait dengan perkara pokoknya, predikat crime-nya, yaitu dugaan pemerasan dan gratifikasi. Oke, ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan tadi Anda menyebutkan bahwa dalam tanda petik begitu ya, sudah menjadi tradisi lama, artinya dari awal kasus ini kemudian mengemuka pada saat OTT itu berlangsung hingga sekarang temuan-temuan baru atau mungkin laporan-laporan dari pihak yang juga mungkin pernah begitu terkena upaya pemerasan tersebut, adakah tambahan? Ya, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan kemarin, sudah mengkonfirmasi dan mengakui terkait dengan praktik-praktik ini memang terjadi dalam kurun waktu yang sudah beberapa tahun lalu sudah berlangsung begitu, termasuk Ekspa Wamen juga sudah mengakui terkait dengan penerimaan uang ataupun penerimaan kendaraan bermotor dari salah satu pihak yang kita tetapkan sebagai tersangka. Begitu. Artinya akan ada kemungkinankah terbuka memeriksa pejabat lain di Kemnaker yang mungkin diduga mengetahui adanya tradisi ini atau jangan-jangan juga terlibat begitu? Bicara kemungkinan, tentu KPK terbuka ya untuk melakukan pengembangan terkait dengan penyidikan ini ya. Bagaimana regulasi-regulasi itu disusun begitu, itu juga pasti akan didalami terkait dengan praktik-praktiknya di lapangan. Karena kalau kita melihat juga perusahaan yang diberikan delegasi kewenangan ini kan juga banyak begitu ya. Itu pasti nanti akan terus bergulir dalam proses penyidikan. Baik, Mas Budi, terakhir mungkin karena tadi Anda bicara soal regulasi, KPK sendiri melihatkah celah regulasi atau mungkin sistem di Kemnaker yang memungkinkan praktik pemerasan ini terjadi bahkan hingga bertahun-tahun hingga disebut sebagai tradisi lama? Ya, kita bicara penindakan ini juga sekaligus menjadi salah satu pemantik utama untuk upaya pencegahan dalam jangka panjangnya. KPK secara rutin juga melakukan pengukuran terkait dengan potensi adanya celah korupsi di setiap kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Salah satunya melalui survei penilaian integritas atau SPI, di mana KPK melalui SPI ini mengukur, ya, termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK melibatkan internal dari kementerian tersebut untuk kemudian memberikan saran masukan
memberikan overview terkait dengan mekanisme ataupun SOP yang berjalan di kementerian tersebut. Juga KPK meminta pihak eksternal, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga dia bisa memberikan penilaian begitu ya, yang ujungnya apa? Untuk memberikan saran perbaikan. Jadi ini ranahnya pencegahan. Termasuk KPK juga melibatkan para pihak-pihak expert ya, baik dari BPK, BPKP yang secara rutin melakukan audit kinerja, audit anggaran, termasuk juga teman-teman akademisi, teman-teman CSO, dan juga teman-teman dari jurnalis yang tentu secara intens begitu juga mengikuti perkembangan ataupun proses bisnis yang berjalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait dengan penerbitan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, komunikasi lintas kelembaga dan instansi juga tampaknya sudah terus berjalan begitu ya secara reguler. Terima kasih Mas Budi sudah berkenan mengupdate informasi ini bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas Mas Budi. Terima kasih. Mbak Almas, Mas Hendra, Mas Agung. Terima kasih Mas.